Saya, Bahar bin Ali bin Smith, saya bersumpah demi Allah, karpet yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi batu yang diduduki oleh kursi presiden, saudara-saudara. Kenapa kamu begini? Enggak langsung ditampar. Pak, kamu jangan menambah-nambahkan apa syariat Nabi Muhammad. Itu Habib itu. Saya lagi bayangin bagaimana kalau Habib Ali ketemu Jokowi terus ditampar. Saya lagi bayangin gimana kalau saya ketemu Jokowi terus kau. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama para ulama dengan para pejabat? Apakah sama para ulama dengan presiden? Apakah sama para ulama dengan menteri? Apakah sama para ulama dengan polisi? Ai la yastauna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Saudara-saudara, jangankan ngomong ulama, kejauhan ngomongin ulama. Kita saja yang duduk pada malam hari ini, thalibul ilm, kita para santri yang duduk pada malam hari ini, karpet yang kalian duduki ini, karpet merah yang kamu duduki, tuh yang di belakang yang duduk di terpal yang kalian duduki, karpet yang kalian duduki. Saya, Bahar bin Ali bin Smith, saya bersumpah demi Allah, karpet yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi batu yang diduduki oleh kursi presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena kursi, karena karpet yang kalian duduki untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau karpetnya saja nggak sama, bagaimana dengan santrinya? Santrinya nggak sama, bagaimana dengan ulamanya? Kan Allah udah bilang di Al-Quran, apa? Nabi udah bilang dalam hadis, apa? Ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman au muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada dalamnya semuanya terlaknat. Apapun yang ada dalamnya illa kecuali zikrullah, orang-orang yang mengingat Allah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang hatinya bersih, dia kosongkan hatinya dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Hatinya bersambung dengan Allah, lidahnya basah dengan Quran, zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Orang-orang yang alim wa aliman, orang-orang yang alim au muta'alliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu, inilah golongan yang mulia. Kalau ada pejabat gak mau berzikir, gak mau ingat Allah, gak taat, gak patuh, gak tunduk, orang alim bukan, penuntut ilmu juga bukan, berarti dia termasuk dalam mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya sama orang Banjar, semuanya jawab yang keras, ulama dan pemerintah sama apa tidak? Jawab kurang keras, sama apa tidak? Yang keras sama apa tidak? Ulama dengan presiden sama apa tidak? Kurang keras sama apa tidak? Ulama dan tentara sama apa tidak? Ulama dan polisi sama apa tidak? Ulama dan menteri sama apa tidak? Ulama dan pengusaha sama apa tidak? Ulama dan pedagang sama apa tidak? Siapa yang lebih mulia? Jawab yang keras, siapa yang lebih mulia? Kurang keras, siapa lebih mulia? Siapa yang lebih agung? Siapa yang lebih luhur? Siapa yang lebih wajib ditaati? Siapa yang lebih wajib dicintai? Siapa yang lebih wajib diikuti? Allahu Akbar. Ulama, saudara-saudara, makanya ulama itu gak sama. Mereka golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung. Sampai-sampai
Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang ngomong Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, bukan Bahar bin Smith, bukan. Yang ngomong Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kalau mau salahin, salahin Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Berani kamu nyalahin Abu Aswad Ad-Du'ali yang nemu ilmu nahwu? Apa kata beliau? Al-ulama al-muluk hukamun linnas wal ulama hukamun lil muluk. Apa kata beliau? Sesungguhnya al-muluk, raja-raja, yakni as-salatin, para penguasa-penguasa, umara, para pemerintah-pemerintah, mereka itu yang mengatur manusia, menghukum manusia, memberikan aturan kepada manusia. Terus siapa yang bisa menghukum mereka? Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Al ulama hukamun lil muluk. Para ulama yang mengatur para pejabat. Para ulama yang bisa menghukum para pejabat. Makanya saya bilang kan apa? Kita orang ini, Habib-habib zaman sekarang, kita ini masih lembut. Habib Rizik lembut, saya lembut. Beda dengan Habib-habib zaman dulu, njit-njitnya kita orang. Kita nampar pejabat yang zolim itu cuma pakai mulut. Njit-njit kita nggak pakai mulut. Contoh, kamu tahu Habib Abdurrahman Masyhur? Ada Habib Abdurrahman Masyhur, Sahibul Bughyah, yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, yakni fatwa ulama mutaakhirin. Itu di zaman beliau sultan ada dua, ada Sultan Al-Qatiri, ada Sultan Al-Ghiti. Di zaman beliau ada Sultan Al-Ghiti. Ini sultan ngambil pajak dari rakyat. Ketahuan sama Habib Abdurrahman, ketemu di jalan, papasan di jalan. Habib Abdurrahman nggak ngomong, kenapa kamu begini, enggak, langsung ditampar. Pak, kamu jangan menambah-nambahkan apa syariat Nabi Muhammad. Itu Habib itu. Saya lagi bayangin bagaimana kalau Habib Ali ketemu Jokowi terus ditampar. Saya lagi bayangin gimana kalau saya ketemu Jokowi terus kau. Kemarin saya diundang Ramadan kalau nggak salah, diundang di MPR RI. Jokowi hadir, semua hadir, cuma saya nggak mau datang. Walaupun nama saya disebut Habib Bahar bin Smith, ketua Majelis Bela Rasulullah, saya nggak ada, saya nggak hadir. Ngapain saya hadir? Mending saya habisin Quran, hatamin Quran di pondok. Ya, sebab kenapa dikatakan apa? Khiyarul umara, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Ingat-ingat itu. Ayo semua ikuti saya. Khiyarul umara, khiyarul umara, sebaik-baiknya pemerintah, alladzina, pemerintah yang ya'tunal ulama, mendatangi para ulama, wasyirarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama, alladzina, yang dimana ulama ya'tunal umara, mendatangi para pejabat. Sebaik-baiknya pejabat-pejabat yang mendatangi ulama, seburuk-buruknya ulama, ulama yang mendatangi pejabat. Tapi kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini nggak mutlak. Maksudnya nggak mutlak apa? Beb, mau pengen lama atau pengen sebentar, Beb? Kalau mau sebentar anda selesaiin, nggak apa-apa. Ente ceramah sini sampai subuh. Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi, kata beliau, ini kaedah tidak mutlak berlaku. Kalau ada ulama datang ke pejabat untuk menasehati mereka, untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil,
untuk mengajarkan mereka hukum Allah, maka mereka tidak termasuk seburuk-buruknya ulama. Paham? Jadi akan ada ulama yang dekat sama pejabat, tapi dekatnya itu untuk nasihatin pejabat, dekatnya itu untuk memberikan petunjuk, memberikan irsyad wal huda wal madad wal futuh. Nah, ini nggak termasuk, ya. Nah, adapun yang termasuk itu yang seperti apa? Mereka para ulama yang datang kepada pejabat, yatlubud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Mereka datang kepada pejabat untuk jadi anjing-anjingnya pejabat, jadi penjilat-penjilat pejabat. Mereka datang kepada para pejabat, berdiri depan pintu sudah untuk mengharapkan sebagian hartanya. Mereka datang di pintu-pintu pejabat, masuk istana untuk menjual agama, untuk menjual Islam. Ini yang namanya kera-kera bersorban, saudara-saudara. Jadi kalau ada ulama kayak begitu, panggil ulama monyet. Ada guru begitu, guru monyet. Ada kiai begitu, kiai monyet. Ada habib begitu, habib monyet. Kalau datang ke pejabat untuk mencari dunia, kalau datang ke pejabat untuk mengharap sebagian hartanya, kalau datang ke pejabat untuk menjual agama. Tapi kalau datang ke pejabat untuk memberi nasihat, memberikan petunjuk, ini tidak termasuk. Justru ini ulama yang berani dan tegas serta bagus. Nah, sebaliknya, khiyarul umara, sebaik-baiknya pejabat, pejabat yang datang kepada ulama. Cuma datangnya bukan kampanye, datangnya bukan cari muka, datangnya bukan untuk agar dipilih, datang ikhlas. Ya Habib Ali Baiti, arsyidna, ahdina, a'tina ilm. Ya Habib berikan aku petunjuk, ya Habib berikan aku nasihat, ya Habib berikan aku ilmu. Datangnya seperti ini. Inilah pejabat-pejabat yang baik. Dulu ada seorang ulama di zaman Sultan Malik Shah. Ketika itu Sultan Malik Shah, beliau bilang sama ini orang alim, saya lupa namanya, ya Syekh, kenapa kamu tidak mendatangiku? Apa jawab beliau? Aku tidak mendatangimu karena aku ingin engkau menjadi sebaik-baiknya pejabat ketika engkau mendatangi ulama. Aku tidak mendatangimu karena aku ingin menjadi sebaik-baiknya ulama yang tidak mendatangi pejabat. Jadi ulama ada dua. Ada ulama su, kera-kera bersorban, yang jualan agama, yang jualan Islam, bukannya menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Ya, bahkan ada partai, partainya hijau, lambangnya Ka'bah. Ada partainya hijau, tapi partai semangka, luarnya hijau, dalamnya merah, saudara-saudara. Saya tanya, banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak orang-orang munafik? Banyak. Makanya taat sama